Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal akan Allah. Nah, jadi maksudnya, awal mulanya kita beragama, awal mulanya kita mendirikan sholat, itu maksudnya. Awal mulanya kita menunaikan ibadah puasa, berzakat, berhaji, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah mengenal Allah lebih dahulu, Bapak Ibu. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah lebih dahulu, lebih awal, bagaimana kita ini mengingat akan Allah? Tak mungkin Bapak Ibu bisa mengingat seseorang kalau seseorang yang Bapak Ibu ingat itu, Bapak Ibu belum mengenalnya. Bapak Ibu belum berjumpa dengan dirinya. Bapak Ibu belum bermusahadah dengannya. Bapak Ibu belum bermuajahah dengan dirinya. Bagaimana mungkin kita ini bisa mengingat Allah kalau Allah yang kita ingat itu kita belum mengenalnya? Nah, lihat santar sini dulu. Ya. Bagaimana mungkin, nah ini bahasa Ustaz, bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat Allah tanpa kita ini bermakrifat kepadanya, mengenal akan dirinya. Tak mungkin kita itu bisa mengingat Allah kalau kita belum mengenal. Contoh aja lah Bapak Ibu, ya. Ustadz punya teman, ya. Salah satu teman Ustadz itu di Pekanbaru, ya. Namanya Pak Rudi namanya, Pak. Ya, Pak Rudi. Walaupun Ustadz kasih tahu namanya kepada Bapak Ibu, Pak Rudi. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu mengingat teman Ustadz yang namanya Pak Rudi itu? Bisa? Bisa atau tidak? Tidak. Yang kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat suami, istri, anak, cucu, menantu, walaupun suami, istri, anak, cucu, menantu itu jauh tempatnya dari kita duduk sekarang ini? Bisa. Apa sebabnya? Sudah kenal, sudah melihat, sudah bertatap wajah. Begitulah sebenarnya kita mengingat Allah itu. Jadi kenapa kita ini ya tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan yang nyata itu? Karena kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ya. Lalu bagaimana supaya kita mampu memandang Allah itu dalam segala bentuk dan rupa? Seperti anak kita mampu dia memandang kaca yang sudah nyata pada gelas tadi. Maka kalau kaca ya yang sudah nyata dalam bentuk gelas, kita hancurkan gelas itu, kita pecahkan gelas itu. Kalaulah gelas itu sudah hancur, sudah pecah, tak ada bentuk dan rupanya, maka jelas dan nyata kaca itu. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana supaya Bapak Ibu mampu memandang nyatanya akan Allah pada segala yang ada ini? Kita juga panahkan diri kita. Kalau gelas dipecahkan, kalau diri difanahkan. Apa yang difanahkan? Nah, fanahkanlah wujud dan sifat kita, maka nyatakanlah Allah yang wujud dan yang bersifat itu. Maksudnya, jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang wujud, jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang bersifat. Kalaulah wujud Bapak Ibu telah fana, telah hancur, telah hapus, telah tiada, kalaulah sifat Bapak Ibu sudah panah, dah hancur dan telah tiada, tidak ada lagi kita ini yang wujud, tak ada lagi kita ini yang bersifat, maka ketika itu terang, nyata dan jelaslah sejelas-jelasnya Allah lah yang benar-benar wujud dan Allah lah yang benar-benar bersifat sebenarnya. Ketika itu barulah Allah itu nyata pada segala yang ada. Karena segala yang ada itulah kenyataan akan dirinya. Makanya dikatakan oleh orang arifin tadi, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin antara kita dengan Allah itu ada dinding dan pembatasnya, padahal Allah itu lebih nyata pada segala yang wujud ini. Itu maknanya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghijab, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendindingi akan wujud nyatanya Allah itu. Bagaimana mungkin Allah akan terhijab dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada? Bagaimana mungkin Allah itu akan terhijab dengan sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak pernah ada? Kalaupun ada sesuatu itu, yang namanya alam, yang namanya makhluk, yang adanya diri, pahamilah alam, makhluk, dan diri itulah sebenarnya wujud nyatanya akan dirinya. Nah, untuk menghantarkan inilah sebenarnya Bapak Ibu kita akan bukakan rahasianya supaya Allah sudah terang. Kalau Allah sudah terang, tak perlu Allah itu dicari-cari oleh Bapak Ibu. Ya, berhenti aja lah di situ lagi. Itu yang Allah maksud tuh. Wa anna ila rabbikal muntaha.
Dan sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan dirimu. Kalau dah usul kepada Allah, kalau dah likok kepada Allah, kalau dah sampai kepada Allah, kalau sudah bertemu kepada Allah, terhentilah di situ lagi. Jadi cari-cari juga Tuhan tu Bapak Ibu. Karena Tuhan tu dah nyatu Bapak Ibu. Ndak juga nampak Tuhan tu ayo tu sangit benarnya mah. Ini wajibnya kita mengenal Allah. Jadi sekarang kita bukakan Bapak Ibu ya. Dijelaskan ya. Sebelum Allah mewajibkan kepada kita perintah sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, berwirid, dan lain sebagainya, maka yang pertama kali difardukan dan diwajibkan kepada kita itu, ya, melalui lisan para nabi dan para rasul itu adalah awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal akan Allah. Jadi maksudnya, awal mulanya kita beragama, awal mulanya kita mendirikan sholat, itu maksudnya. Awal mulanya kita menunaikan ibadah puasa, berzakat, berhaji, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah mengenal Allah lebih dahulu Bapak Ibu. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah lebih dahulu, lebih awal, bagaimana kita ini mengingat akan Allah? Tak mungkin Bapak Ibu bisa mengingat seseorang, kalau seseorang yang Bapak Ibu ingat itu, Bapak Ibu belum mengenalnya. Bapak Ibu belum berjumpa dengan dirinya. Bapak Ibu belum bermusahadah dengannya. Bapak Ibu belum bermuwajahah dengan dirinya. Bagaimana mungkin kita ini bisa mengingat Allah, kalau Allah yang kita ingat itu kita belum mengenalnya? Lihat, santar sini dulu. Ya. Bagaimana mungkin, nanti bahasa Ustaz, bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat Allah tanpa kita ini bermakrifat kepadanya, mengenal akan dirinya. Tak mungkin kita itu bisa mengingat Allah kalau kita belum mengenal. Contoh aja lah Bapak Ibu, ya. Ustadz punya teman, ya. Salah satu teman Ustadz itu di Pekanbaru, ya. Namanya Pak Rudi namanya Pak, ya Pak Rudi. Walaupun Ustadz kasih tahu namanya kepada Bapak Ibu Pak Rudi, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu mengingat teman Ustadz yang namanya Pak Rudi itu? Bisa? Bisa atau tidak? Tidak. Yang kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat suami, istri, anak, cucu, menantu, walaupun suami, istri, anak, cucu, menantu itu jauh tempatnya dari kita duduk sekarang ini? Bisa. Apa sebabnya? Sudah kenal, sudah melihat, sudah bertatap wajah. Begitulah sebenarnya kita mengingat Allah itu. Jadi baru kita mudah bisa mengingat Allah itu apabila kita sudah lebih dahulu mengenalnya. Itu makrifat. Kalau sudah makrifat, sudah mengenalnya, maka hakikat daripada makrifat itu adalah liqa, namanya Bapak Ibu. Liqa. Itu udah bertemu tuh dah. Orang kalau udah kenal tuh bertemu tuh. Tak mungkin orang itu kenal kalau tak bertemu dia. Tak mungkin orang itu kenal kalau tak berjumpa dia. Orang yang sudah kenal pasti dia itu berjumpa. Hakikat liqa itu yang disebut namanya dengan musyahadah. Orang kalau sudah liqa, sudah bertemu, sudah bersua, pasti dia menyaksikan tuh. Tak mungkin dia bertemu tapi tak melihat. Tak mungkin dia itu berjumpa tapi tidak menyaksikan. Jadi kalau sudah berliqa, pasti dia musyahadah, melihat dan menyaksikan. Hakikat musyahadah, hakikat menyaksikan itu adalah bermuwajahah. Orang kalau sudah menyaksikan, kalau sudah melihat, pasti dia sudah bertatap wajah. Ya, siapapun Bapak Ibu jumpai dia, lalu Bapak Ibu sudah menyaksikannya, bertatap wajah itu dah.
Tak mungkin dia bertatap wajah kalau dia tidak menyaksikan. Siapa yang sudah bertatap wajah, hakikat bertatap wajah dengan Allah itu adalah fana. Jadi orang kalau sudah bertatap wajah, itu dipastikan dirinya fana. Dipastikan dirinya hilang di situ. Hilang wujudnya tuh. Hilang sifatnya. Hapus wujud dirinya, hapus pula lah wujud sifatnya, fana dia tuh. Kalau sudah fana, maka terjadilah namanya baqa. Nah, itu adalah berkekalan. Sekarang Bapak Ibu, jalan untuk sampai kepada baqa, ya, itu adalah fana. Jalan fana adalah bertatap wajah. Jalan bertatap wajah adalah bermusyahadah, menyaksikan. Jalan bermusyahadah adalah liqa, berjumpa. Jalan berjumpa itu adalah ma'rifat. Makanya sebelum perintah agama kita dirikan, sebelum perintah agama kita kerjakan, maka lebih dahulu hendaklah kita wajib mengenal akan Allah. Itu. Karena Allah itu ruhnya ibadah. Allah itu rahasianya dari sekalian ibadah. Wajib kita mengenal Allah. Kalau tak mengenal Allah, maka ibadah kita menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia, tidak bernilai apa-apa Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Kamin qa'imin hazumin sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak nanti umatku yang mendirikan ibadah sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dia kerjakan. Melainkan at-ta'abu wan nasab, hanya mendapatkan rasa capek, panek, letisenya Bapak Ibu. Apapun ibadah yang dia kerjakan itu tak ada gunanya, kosong saja. Kadang kue, kepara, rajin. Tapi tidak ada apa-apa yang dia dapatkan setelah dia bekerja di kebun dan di ladang itu. Inilah maknanya Allah bilang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap dan menyangka mereka telah mendirikan ibadah yang terbaik di dalam hidupnya. Aku udah sholat, aku udah berpuasa, aku udah semuanya. Tapi sesungguhnya mereka, kata Allah, mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal yang dia sembah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita dirikan kalau kita tidak mengenal yang kita sembah Bapak Ibu. Makanya mesti jelas penyembahan kita kepada Allah. Jangan Allah yang disembah itu Allah yang tak jelas, Allah yang jelas, Allah yang terang. Makanya di dalam rukun Islam, sebelum adanya sholat, apa yang pertama di rukun Islam itu? Apa Ibu? Sebelum sholat apa? Syahadat. Syahadat itu apa artinya tuh Pak? Menyaksikan. Kalaulah syahadat itu menyaksikan, berarti yang kita saksikan siapa di situ? Allah kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Sekarang Allah yang kita saksikan itu sudah kita lihat atau belum? Atau Allah dalam bentuk imajinasi? Atau Allah dalam bentuk khayalan? Atau Allah dalam bentuk pikiran kita? Apa yang kita imajinasikan, apa yang kita khayalkan, apa yang kita pikirkan itu bukan aku, kata Allah. Makanya Allah yang kita saksikan itu mesti benar-benar sudah kita lihat terang dan jelas. Supaya apa? Supaya sholat yang kita dirikan nanti menjadi sholat yang benar-benar ingat kepada Allah itu. Wa aqimi sholata. Wa aqimi sholata apa? Lizikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Kalau kita belum menyaksikannya, bagaimana kita akan ingat kepada dirinya? Makanya wajib kita itu mengenal Allah itu. Di situlah letaknya rukun Islam itu sebelum sholat itu syahadat itu mesti dimanai dulu Bapak Ibu. Contoh lagi, Ustaz berikan contoh yang banyak. Bapak Ibu pas berdiri di rumah, ya. Lalu ada orang tabrakan Bapak Ibu, ya, di depan rumah kita. Bapak Ibu ketika itu tidak melihat tabrakan itu. Kemudian Bapak Ibu diminta menjadi saksi di kantor polisi. Padahal Bapak Ibu tak lihat peristiwa itu. Maukah Bapak Ibu menjadi saksi itu? Tidak kan? Kalau menjadi saksi juga, saksi apa namanya? Saksi palsu itu. Sudah jelas kita tak melihat, pingin pula jadi saksi kita.
Iya, jadi saksi palsu di situ. Orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, namun dia belum menyaksikan Allah dan Muhammad itu. Saksi apa namanya itu? Halo? Nah, itu Bapak Ibu yang bilang tuh. Jadi mesti jelas saksinya itu. Nah, ini kita sampai ke situ Bapak Ibu. Ya kalau nggak sampai jangan disuruh Ustaz keluar dari sini. Nah, itu sampai. Ya, makanya wajib mengenal Allah itu. Nah, lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Nah, bermasuk kita itu ya. Jalan untuk mengenal Allah ini wajib kita ini mengenal diri. Nah, jalan mengenal Allah itu wajib mengenal diri. Makanya orang-orang kasab, orang-orang tua kita yang sudah usul kepada Allah, dia selalu menghantarkan kaji ini dengan kias dan perumpamaan. Apa kata mereka? Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud terang dan nyata pada diri itu. Ini pesan yang disampaikan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang ingin bermakrifat kepada Allah, siapa yang ingin berlikuk kepada Allah, siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah, siapa yang ingin bermuajahah dengan Allah, siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi Bapak Ibu mencari Tuhan itu jangan kemana-mana, jangan bertapa-tapa pula di gunung, di gua, di hutan-hutan belantara, Gondoruo yang berjumpa bekos itu, ulah menimbal nyamuk. Ya, untuk mencari dan menemui Allah, carilah ke dalam diri, pilihlah ke dalam diri ini. Kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh, ada keinginan kita untuk mencari dan menemui Allah, karena satu saat kita akan pulang kembali kepada Allah. Apa jawaban Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan bentangkan jalan petunjuk kami. Kami akan bukakan tabir rahasia diri kami kepada dirimu. Jadi Allah membukakan tabir rahasia itu kepada kita, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kalau udah ada keinginan kita itu untuk mencari dan menemui Allah, Allah pasti berikan jalan. Itu yang Allah bilang itu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui aku sebelum habisnya usia umurnya, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, kami sendiri akan membukakan rahasia diri kami kepada dirimu, kata Allah. Tak payah kamu mencari-cari aku, kata Allah. Maka alam inilah alamat Tuhan. Diri kita inilah alamat Tuhan yang paling nyata. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afalah tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda wujud kezahiran kami. Maknanya, kami telah memberitahukan kepada dirimu alamat kami yang ingin berjumpa dan bersua kepada kami, kata Allah. Mana alamat Tuhan? Alamat Tuhan itu, inilah alam semesta. Inilah langit dan bumi. Alamat aku yang paling nyata dan sempurna, itu nyata alamat aku pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Siapa yang mau mencari alamat aku ke dalam dirinya, pasti dia mampu menemui akan aku. Karena aku lebih nyata dan lebih terang daripada dirinya, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu. Aku telah nyata pada dirimu. Tapi kenapa kamu tidak mampu memandang, melihat, dan mencari serta menemuinya, kata Allah. Jadi alamatnya sini. Itu yang Ustaz maksud tadi. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri dalam diri, ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata menjadi rahasia dirimu yang sebenar-benarnya. Jadi tak boleh kita mencari Tuhan itu kemana-mana, kan nggak bersobok Bapak Ibu. Ke dalam diri ini. Nah, itu jalannya. Nah, apa rahasianya? Mencari, menemui, mengenal Allah itu pada diri. Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Ini Allah bilang. Nah, ini Allah yang bongkar rahasia insan. Kata Allah, Al-insanu sirri wa ana siruhu. Insan itu adalah rahasiaku, wa ana siruhu, dan akulah rahasianya. Insan itu rahasia aku dan akulah rahasianya insan itu.
Makanya untuk mengenal Allah, jalannya mengenal diri. Siapa yang telah mampu mengenal dan memahami akan dirinya, pasti dia mampu mengenal dan menemui akan Tuhannya. Siapa yang sudah mengenal, menemui akan dirinya, disitulah dia mengenal dan menemui akan Tuhan. Siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhan. Ya, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Nah, jadi siapa yang kenal diri, pasti dia kenal Tuhan. Dan siapa yang sudah kenal akan Tuhannya, maka dipastikan binasalah dirinya. Siapa yang sudah kenal Tuhan, ya, Tuhan yang benar-benar wujud, Tuhan yang benar-benar bersifat, ketika itu binasalah diri kita ini. Man arafa rabbahu, fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Tuhannya, yang bersifat wujud, sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayat, fasadal jasad, maka hancur binasalah akan dirinya. Hapus dirinya. Tak ada diri kita ini wujud yang bersifat tuh. Karena Allah yang wujud, Allah yang bersifat. Jadi siapa yang mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Nah, kalau dirinya telah binasa, dirinya telah mati, dirinya telah hapus, dirinya telah tiada, ketika itu nyatalah Tuhan itu. Nyata Tuhan. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahuwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang wujud melainkan dia. Ya, tidak ada yang wujud melainkan aku. Itu maknanya itu, aku dekat tuh. Kullu syai'in, tiap-tiap segala sesuatu, halikun, tidak ada. Jadi yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu, langit dan bumi. Yang dikatakan sesuatu itu sekalian alam. Hakikatnya halik, nggak ada. Hakikatnya binasa, hakikatnya hapus. Kalaulah hakikatnya hapus, tidak ada, illa wajahahu, melainkan yang ada dan wujud sebenar-benarnya adalah dirinya semata-mata. Ya, inilah yang Ustadz katakan sama Bapak Ibu tadi, ya. Adakah yang wujud selain Allah? Kan tidak ada. Adakah alam selain Allah? Juga tidak ada. Adakah sesuatu selain Allah? Juga tidak ada. Yang ada itu semata-mata adalah Allah. Kenapa yang ada semata-mata adalah Allah? Karena Allah itulah ahad satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu ahad. Nah, ahad ini kan Esa tadi saya bilang. Esa itu adalah satu. Satu itu adalah tunggal. Tunggal itu tak ada duanya. Apa makna Esa satu tunggal tidak ada duanya? Itu maknanya hanya dia. Satu-satunya. Itu maksudnya. Hanya dia satu-satunya, maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kenapa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya? Karena dialah yang ahad, dialah yang Esa, dialah yang tunggal semata-mata. Kalau dia cuma yang ahad, Esa, tunggal semata-mata, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, maka alam, sesuatu, itulah dikatakan kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud Allah. Nah, sebenarnya lagi, alam dan sesuatu itu, itulah kenyataan tempat memandang akan nyatanya wujud diri Allah yang ahad, yang Esa, yang tunggal, yang satu-satunya itu.
Akan tetapi Bapak Ibu, ini ada enggak tetapinya. Akan tetapi memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada sekalian alam, pada sesuatu, nyatalah kesempurnaan memandang wujud Allah itu pada insan. Insan itulah kesempurnaan tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu. Kalaulah insan ini tempat memandang kenyataan akan wujud Allah, apanya Allah yang terpandang pada insan itu? Yang terpandang pada insan itu adalah zatnya Allah. Itu adalah sifatnya Allah. Itu adalah asmanya Allah. Dan itu adalah af'alnya Allah. Jadi yang terpandang pada insan itu adalah zat Allah, sifat Allah, dan asma Allah. Karena insan ini tempat memandang zat, sifat, dan asma Allah, maka disebutlah insan itu bahasa hakikatnya, bahasa tauhidnya wujudullah. Wujudullah. Atau bahasa lainnya ainullah. Ainullah atau hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, yang sebenar-benarnya Allah itu. Kalaulah memang insan itu tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma dan af'al Allah, pertanyaannya, af'al Allah pada insan kemana memandangnya? Af'al Allah pada insan ini memandangnya kepada tubuh. Tubuh inilah tempat memandang af'al Allah, fi'il Allah, perbuatan Allah itu. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Kul kullu min indillah. Tiap segala sesuatu itu semuanya berasal dari diriku. Tuh. Yang kedua, tempat memandang asma Allah pada insan itulah pada hati. Disitulah rahasianya tadi. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatalah akan asma Allah itu. Allah lah yang wujud pada sekalian alam, Allah pula lah yang nyata pada sekalian diri. Yang ketiga, untuk memandang sifatnya Allah pada insan, maka nyatalah pada ruh. Ruh itulah yang dikatakan sifatullah itu. Sifat Allah. Dan yang terakhir, tempat memandang zat Allah pada insan, nyatalah pada sir. Sir itu adalah rahasia Allah. Maka dikatakan, insan itu disebut rahasia Allah. Siapa yang telah mengenal akan rahasia insan, pastilah dia mengenal Allah, karena Allah itulah yang menjadi akan rahasia dirinya. Al-insanu siri wa nasirruhu. Insan itu rahasiaku. Akulah rahasianya insan itu yang sebenar-benarnya. Disitulah rahasianya Allah katakan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku, wa ana nafsuhu, dan akulah dirinya. Tidak ada diri siapa-siapa di situ. Makanya orang yang telah mengenal insan sebagai rahasia nyatanya memandang zat Allah, sifat Allah, asma dan af'alnya Allah, disitulah dia telah mengenal akan Allah itu. Disitulah dia telah berliku dengan Allah. Disitulah dia bermusyahadah dengan Allah. Disitulah dia telah bermuwajahah dengan Allah itu. Siapa yang telah bermuwajahah dengan Allah, maka terjadilah fana billah dan baqa billah. Yang kedua, yang menjadi persoalan kita, mana yang dikatakan diri? Tuh. Ini mesti pahami nih. Mana yang dikatakan diri? Kalau kita memang mengenal Allah itu mengenal diri, siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya? Siapa yang kenal Tuhannya binasa dirinya? Siapa yang telah binasa dirinya nyata Tuhan?
Kalau udah nyata Tuhan, sempurna nyatanya Tuhan pada insan, maka ketika itu kita telah mengenal Allah. Namun yang menjadi persoalan yang kata Ustadz, mana yang dikatakan sebenar diri itu? Mana yang dikatakan seakmal diri? Mana yang dikatakan diri yang sejati? Mana yang disebut sejatinya diri? Ini Bapak ya. Seakmal, ya, seakmal diri. Sejati diri. Diri sejati. Diri sebenar-benar diri. Diri sebenar-benar diri. Ini sinonim kata aja Bapak Ibu. Ustaz antarkan ini supaya Bapak Ibu ngerti nanti orang bicara gitu kan. Seakmal diri, sesempurna diri. Sejati diri, diri sejati, dan diri yang sebenar diri itu yang mana? Kita mau ambilnya dari pucuk Bapak Ibu. Ya, di atas pucuk aja lagi. Ada lagi di atas pucuk? Tidak ada. Kalau ada di atas pucuk itu dari situ saya ambil. Kalau ada di atas pucuk itu saya ambil. Ini kita melakukan namanya dengan proses tanazul namanya. Ini tanazul. Tanazul itu mengambilnya dari atas ke bawah. Memandangnya dari atas ke bawah. Meniliknya dari pucuk ke akarnya. Itu tanazul namanya. Nanti setelah tanazul, kita lakukan tarki. Tarki itu memandang dari bawah ke atas. Dari akar ke pucuk nanti. Ya, jadi pandangan Bapak Ibu mesti zahir dan batin. Setelah pandangan Bapak Ibu zahir dan batin, maka pandangan zahir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu wujudnya tuh. Itu dipakrikan ke dalam tuh. Itu dalam bahasa Ustaz, kok buleknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan tuh mah. Lepodo hati itu. Tidak ada bulat yang bersisi, tidak ada bulat yang bersegi, udah bulat hati itu. Tidak ada yang lain lagi, hanya dia semata-mata. Ya, begitu pandangan orang-orang arifin. Pandangan orang-orang arif billah, pandangan orang-orang kasab. Dia mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Inilah yang diungkapkan oleh orang-orang arifin sebagai waliullah. Di atas wali Allah. Ya, sahabatnya Rasul Khulafa Rasyidin jaminan surga. Apa kata beliau? Yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan aku telah mampu memandang Allah. Ini artinya, aku telah mampu memandang Allah sebelum sesuatu itu. Sebelum peristiwa itu, sebelum kejadian itu, aku sudah mampu memandang Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan aku mampu memandang Allah setelah sesuatu itu. Itu maknanya, sebelum peristiwa, setelah peristiwa, sudah terpandang Allah di dalam hatinya. Lalu apa kata Utsman bin Affan? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku mampu memandang Allah sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan beserta peristiwa. Hatinya mampu memandang. Supaya hidup kita ini tidak stres dan tidak menyalah-nyalakan peristiwa dan kejadian. Supaya hidup kita tidak stres, tidak menyalah-nyalakan proses peristiwa dan kejadian, di mana hatinya kita itu mampu memandang Allah sebelum peristiwanya, mampu memandang Allah setelah peristiwanya, mampu memandang Allah beserta peristiwa itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, la tataharrakun zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak, tidak terjadi suatu peristiwa dan kejadian, musibah dan bencana pada diri kita, di luar diri kita. Illa bismillah. Itulah nyatanya kudrat dari irada Allah. Nyatanya fil Allah di situ. Lalu kasabnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Utsman ini disempurnakan oleh kasabnya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana cara Ali bin Abi Thalib menyempurnakan kasabnya Abu Bakar, Umar, Utsman? Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, yang mana hatiku sudah mampu memandang Allah di atas segala-galanya.
luar dan dalam, sebelum dan sesudah, beserta semuanya Allah. Tidak ada lagi di situ campur tangan makhluk dan hamba di sana. Hanya Allah di situ. Ini yang dikehendaki oleh Nabi. Ini yang disampaikan Nabi kepada kita, supaya pandangan kita itu tidak buta. Kenapa? Pandangan yang buta, pandangan yang berdosa itu, kata Nabi, pandangan yang tidak mampu memandang Allah di atas segala-galanya itu. Apa kata beliau? Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, pandangnya ayahnya, pandangnya ibunya, pandang suami, istri, anak, cucu, dan menantu, dipandangnya peristiwa dan kejadian. Lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan nyata pada ayah, pada ibu, pada suami, pada istri, anak, cucu, dan menantu, pada peristiwa dan kejadian. Tak mampu dia memandang Allah di atas segala-galanya. Bahwa batil. Itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu pandangan yang sia-sia. Pandangan sia-sia itu pandangan yang tidak bernilai ibadah, tidak berfaedah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah dan faedah, itulah pandangan yang berdosa itu. Kenapa kita tak mampu memandang Allah? Padahal Allah nyata pada peristiwa dan kejadian. Karena dia yang menciptakan peristiwa dan kejadian, maka dialah yang nyata pada peristiwa dan kejadian itu. Nah, itu pandangannya. Makanya kita kenali diri, mana diri kita. Nah, ini jalannya Bapak Ibu. Sekarang awak kubak kaji itu, Ustaz perteli diri Bapak Ibu itu, yang mana yang sebenar diri itu. Nah, yang sebenar diri, yang seakmal diri, yang sejati diri, yang diri yang sejati, nah, itu tiada lain, ya. Kita pindahkan yang situ Pak, itu yang diri itu kita sini letak. Yang sebenar diri, sejati diri, seakmal diri, itu adalah Tuhan. Yang sebenar-benar diri itu Tuhan. Kenapa yang sebenar-benar diri itu adalah Tuhan? Rabbul Izzati. Karena dialah yang ada semata-mata. Dialah yang wujud secara mutlak. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang menjelaskan huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah diri yang awal. Dia diri yang awal. Maksudnya sebelum ada yang awal, dia yang lebih dahulu awal. Sebelum adanya kehidupan, dia yang lebih dahulu. Sebelum adanya alam, dia yang lebih dahulu. Sebelum adanya sesuatu, dia yang lebih dahulu. Maka awalnya tak ada permulaannya. Awalnya itu tak ada ujungnya. Di situ letaknya dia tuh kodim, sedia tuh. Di situ duduknya qiyamuhu binafsihi. Karena dia adalah diri yang awal. Wal akhiru. Dia juga lah diri yang akhir. Karena dia cuma yang ada. Maka dia yang awal, dia pula yang akhir. Akhirnya itu tidak ada kesudahannya. Akhirnya itu tidak ada pangkalnya. Itu maksudnya. Kenapa akhir tak ada kesudahan? Kenapa akhir tak ada pangkal? Karena dialah yang awal semata-mata yang ada. Yang ketiga, dia menjelaskan dirinya waz-zahir. Dialah diri yang zohir. Zohirnya tidak berbentuk dan tidak berupa. Walaupun zohirnya tidak berbentuk dan tidak berupa, laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadis, namun zohirnya itu nyata pada segala bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan kezohiran dirinya. Kenapa segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan bentuk kezohiran dirinya? Karena dialah yang awal, dialah yang akhir, tak ada diri siapa-siapa di situ. Makanya zohirnya itu wujud pada segala sesuatu. Itu zohirnya itu Bapak Ibu. Zohirnya itu wujud pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda. Nama yang bermacam-macam. Wal batinu. Dan dialah diri yang batin. Batinnya itu tidak tersembunyi. Walaupun batin itu artinya tersembunyi, namun batinnya itu benar-benar terang, batinnya itu benar-benar nyata, batinnya itu benar-benar wujud pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini, segala yang terang dan segala yang nyata, itulah diri yang batin, itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, Ustaz menghantarkan ini, pelan-pelan kita menghantarkan ya. Ini masih, ini dulu.
Kita ambil dua saja dulu Bapak Ibu. Wa zahiru wal batinu. Nah, ini. Ya, walaupun namanya dua, hakikatnya satu tuh. Antara zohir, ini zohir, dan batin, mana yang sebenar wujud? Antara zohir dengan yang batin yang sebenar wujud? Yang batin. Ini Bapak Ibu, ini batin. Zohir, batin. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar wujud itu adalah yang batin. Pertanyaannya, kalaulah yang sebenar wujud itu adalah yang batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Kenyataan. Yang zohir ini kenyataan apa? Kenyataan diri yang Yang zohir ini kenyataan diri yang batin. Baru Bapak Ibu tilik, dipatri ke dalam bahasa Ustadz. Kalaulah yang zohir ini kenyataan diri yang batin, wujud yang batin, maka yang zohir inilah yang sebenar-benarnya. Ya, yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Maka segala yang wujud ini, segala yang zohir ini, segala yang terang ini, itulah sebenarnya wujud yang batin itu. Ya. Segala yang zohir ini, segala yang wujud dan terang ini, inilah wujud yang batin itu. Di situ letaknya dikiaskan oleh orang arifin, orang arif billah, Allah itu berselindung pada yang terang. Nah, kalau kita berselindung pada yang terang, pada gelap. Kalau kita berselindungnya pada gelap, terang. Pada yang gelap. Supaya tak nampak kan? Tapi Allah berselindungnya bukan pada yang gelap. Allah berselindung pada yang terang. Siapa yang mampu mengenal dan memahami akan wujud nyatanya Allah itu, yang berselindung pada segala yang wujud dan terang itu, itulah orang yang dia pilih, orang yang ditunjukinya. Jadi jangan dipandang, jangan dikatakan juga lagi Allah itu batin, Bapak Ibu. Allah itu sudah wujud, terang dan zahir. Siapa yang mengatakan Allah itu masih batin juga lagi, Allah itu masih gaib juga lagi, artinya butuh sange itu dah. Nah, kalau dikatakan batin, kalau dikatakan gaib, yang batin, yang gaib itu diri Bapak Ibu itu yang batin. Diri Bapak Ibu itu yang gaib, yang nggak ada. Jadi yang wujud, yang zahir itu hanya Allah. Kenapa yang wujud, yang zahir, yang nyata, awal, akhir, yang zahir itu hanya Allah? Karena dia satu-satunya, itulah diri yang ahad itu. Nah, diri yang ahad. Nah, nih, diri yang ahad, diri yang ahad. Nah, ahad kan beda dengan wahid. Kul huwallahu ahad. Ada seikhlas kul huwallahu wahid. Ahad apa artinya? Satu. Satu kan? Kalau wahid satu juga. Kalau ahad artinya satu, wahid juga satu juga. Apa bedanya ahad dan wahid? Kalau tidak ada bedanya, kul wallahu wahid. Kalau ahad itu artinya satu, maknanya tidak ada duanya, satu-satunya. Itu. Kalau wahid ada duanya. Oh. Kalau ahad hanya satu-satunya, tidak ada duanya. Kalau wahid ada duanya. Itu maknanya tuh ahad tuh. Nah, jadi diri yang sebenar-benar diri yang seamal diri yang sejati itu adalah Tuhan. Yang Allah tuh. Yang sulit Bapak Ibu menceritakannya, yang sulit Bapak Ibu menjelaskannya, tak ditangkap oleh akal dan pikir tuh. Ini Allah katakan itu. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada insan satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Tak bisa dianalisa, tak bisa dijangkau oleh akal fikir, tak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Apa sebabnya tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan dan akal fikir? Karena pada saat itu Bapak Ibu, langit dan bumi ini belum ada. Jangankan langit dan bumi belum ada. Ruang dan waktu, masa juga belum ada. Jangankan ruang dan waktu. Aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur laili,
Nur saja belum ada. Jangankan nur, namanya saja yang Allah tuh juga belum ada. Allah tuh belum bernama, Bapak Ibu. Nama dirinya belum ada. Bagaimana Bapak Ibu menyebut? Bagaimana Bapak Ibu menjelaskan itu? Bagaimana Bapak Ibu berpikir itu? Alam belum ada, langit dan bumi belum ada, surga neraka belum ada, nur belum ada. Namanya saja sebagai Allah juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada ketika itu adalah si Maha Ada. Si Maha A. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Hanya dia satu-satunya. Kata-kata hanya dia satu-satunya juga belum ada. Pokoknya dia Ustaz. Pokoknya dia juga belum ada. Entah itu juga belum ada. Apa sebabnya? Dia itu betul-betul kosong. Kata-kata kosong pun juga belum ada. Ini yang dikatakan maqam la ta'yin. La sautun wala harpun itu. Jali Bapak Ibu tuh. La ta'yin itu belum nyata. Bukan dia tidak ada. Ini. La ta'yin ini. La ta'yin. Belum nyata. Ya, bukan belum ada. Belum nyata. Belum zahir. Belum wujud. Belum bisa dikenal. Belum bisa diceritakan. Belum bisa dibahas. Itu yang disebut namanya la ta'yin. Itu yang disebut namanya la sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Nih. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada suara, tidak ada huruf, melainkan hanya dia. Kata-kata la sautun wala harfun itu juga belum ada. Ini hanyalah bahasa ya untuk menjelaskan kepada kita tentang rahasia dirinya. Hanya dialah sebenar-benarnya yang ada sebelum adanya sesuatu itu. Makanya pada makom ini la ta'yin la sautun wala harfun bil haqqi ilallah, karena dia semata-mata yang wujud dan yang ada, maka disebutlah namanya, dinamai namanya. Selesai lagi pelan-pelannya. Coba suan makannya mah. Ya. Karena belum nyata lagi, tidak ada kata dan suara di situ, belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan. Karena dia belum bisa diceritakan dan belum dikenal, hanya dirinya semata-mata yang ada, maka dinamailah dia. Dinamai keadaan yang seperti itu, dinamai, bahasanya kita apa tuh? Dinamai, disebut. Nah, disebutlah dengan zatul haq. Nah, ini istilahnya tuh. Zatul haq. Disebut namanya zatul bihal. Nah, disebut namanya zatul bahdi. Disebut namanya wujud mutlak. Disebut namanya wujud hakiki. Disebut namanya wujud muhit. Zatul haq, zatul bihal, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, wujud muhit, juga disebut namanya dengan hu. Dia. Karena dia nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, membuat akal ini buntu, paning aku. Ya, paning, nggak tahu paning aku. Terheran-heran aku, terkaget-kaget aku. Itulah yang disebut namanya dengan Allah. Lihat. Itu yang disebut namanya dengan Allah. Allah tuh yang tak bisa disebut tuh yang Allah Bapak Ibu. Kalau disebut tuh bukan Allah tuh. Apa namanya tuh? Lafaz Allah, huruf Allah, kalimah Allah, tulisan Allah, lafzul jalalah namanya. Nah, jadi Allah itu tak bisa disebut, Allah tak bisa diceritakan, ya. Kalau disebut, diceritakan itu bukan Allah tuh, lafaz Allah tuh, tulisan Allah tuh, huruf alif lam ha, yang nggak bisa disebut. Yang nggak bisa disebut, yang membuat otak ini panik aku, ya, artinya Allah tuh. Makanya Allah itu nama yang sempurna daripada zat itu. Hal ta'lamu lahu samiyan. Adakah nama yang lebih sempurna lagi selain daripada dia? Nggak ada lagi. Itu yang disebut nama Ismul Al-Azam itu dah. Ismul Al-Azam. Apa artinya dah? Nama yang agung. Di mana letak sempurnanya? Kita lihat. Kan ingin tahu juga kan? Nggak cancang-cancang kaji. Bapak Ibu boleh tahu dicancang kaji?
Dicatuk-catuk dia. Dikoyak-koyak, disobek-sobek, dicencang. Ya, disobek-sobek, kalau Ustaz dikupas. Di mana tak sempurnanya? Nah, ini kita bermain ya. Allah, ya. Nah, letak sempurnanya Allah itu maknanya Allahul Lazi khalaqas samawati wal ard. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kita hilangkan huruf alifnya nih. Apa bunyinya lagi Bapak Ibu? Nah, lillah. Apa maknanya? Lillahi ma fis samawati wal ard. Kita hilangkan lam awalnya, apa lagi bacanya? Lahu ma fis samawati wal ard. Kita hilangkan lam akhirnya, apa lagi bacanya? Huwal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Hilangkan lagi hu-nya, apa lagi? Apa lagi itu? Allazina yu'minu bil ghaibi. Tuh, kosong lah. Berimanlah kepada yang gaib tuh. Yang gaib itu sebenarnya yang maha ada itu. Yang gaib itu itulah sebenar-benarnya yang wujud tuh. Makanya segala yang ada, segala yang wujud berasal daripada tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang bernama Allah. Yang disebut Rabbul Izzati itu. Tuhannya zat. Kalau dikatakan Rabbul Izzati Tuhannya zat, yang Allah yang sebenar Allah itu bukan Rabbul Izzati itu. Di balik Rabbul Izzati itu yang dia. Apa di balik Rabbul Izzati itu?